Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kembali lagi dalam video pembelajaran mengenai tutorial analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS yang akan disampaikan oleh kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Feby Febriola, dan kedua rekan saya, yaitu ada Juwita dan Rahmat Gunawan. Adapun dibuatnya video tutorial ini guna memenuhi tugas mata kuliah Statistik 2. Langsung saja, di sini sudah terdapat contoh data yang akan kita analisis menggunakan aplikasi SPSS. Di sini seorang mahasiswa tingkat akhir ingin mengetahui apakah usia dan tinggi badan berpengaruh terhadap berat badan seseorang. Ujilah dengan taraf 95%. Data diambil secara acak sebanyak 10 responden sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini sudah ada data, yaitu usia dengan X1, lalu ada tinggi badan dengan X2, dan berat badan dengan Y. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Di sini bisa kita lihat untuk bisa menghitung menggunakan aplikasi ini, kita bisa copy paste dari data yang sudah kita siapkan. Langsung saja kita paste. Agak lama ya. Nah, di sini sudah muncul. Untuk kita bisa mengatur, kita klik variabel view, lalu di sini kita ketik dengan nama X1, lalu di bawah dengan label X2, lalu yang ketiga dengan Y. Lalu type-nya tetap numerik. Untuk ini tetap 8, lalu di sini kita ubah karena kita tidak menggunakan data berupa desimal. Lalu label di sini ialah usia, lalu nanti diikuti dengan tinggi badan, lalu yang kedua dengan data berat badan. Bisa kita ketik usia, lalu di sini tinggi badan, lalu di sini dengan berat badan. Untuk value dengan missing di sini tetap non, tidak ada yang perlu kita ubah lagi. Langsung saja kita kembali ke data view. Di sini sudah ada datanya, sudah siap. Lalu kita klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Nah, di sini ada kolom dependent dan juga independent. Dependent sendiri di sini tempat kita menempatkan variabel Y atau berat badan. Langsung saja klik, lalu independent, tempat variabel X1 atau usia, lalu tinggi badan. Selanjutnya kita klik statistik. Sini kita klik R square change, lalu klik continue dan OK. Nah, kita bisa melihat di sini hasil data regresinya.
Jadi nanti kita tidak perlu susah payah untuk menghitung secara manual karena sudah ada aplikasi SPSS guna mempermudah kita untuk mengetahui datanya. Baik, nah di sini sudah ada beberapa kolom, yaitu ada model summary, lalu ada tabel ANOVA, ada tabel coefficient. Sebelumnya kami sudah merepresentasikan seluruh data ini ke dalam sini. Untuk mengetahui apakah usia dan tinggi badan itu berpengaruh atau tidaknya terhadap berat badan, kita bisa menggunakan dua cara. Di sini ada cara pertama, yaitu kita untuk menguji F atau uji simultan. Lalu pertama di sini kita menentukan hipotesis. Di sini H0 sama dengan usia dan tinggi badan tidak berpengaruh terhadap berat badan. Lalu ada H1, yaitu usia dan tinggi badan berpengaruh terhadap berat badan dengan harap nyata biasanya menggunakan 0,05. Lalu di sini langsung saja untuk langkah selanjutnya kita bisa menentukan F hitung dari tabel ANOVA yang sudah kita dapat dari aplikasi SPSS ini tadi. Nah, di sini kita dapat lihat F hitungnya sebesar 0,940. Nah, selanjutnya kita bisa membandingkan dengan kita menentukan nilai F tabel. F tabel di sini sama dengan F alpha lalu K dikurang K N dikurang K dikurang 1, yaitu sama dengan alpha tadi sama dengan 0,05, berarti F 0,05. Di sini 2 dan di sini mohon maaf ini kesalahan. Nah, dan sama dengan hasilnya 4,74. Lalu bisa kita dapatkan kriteria pengujiannya. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka terima H0, yang artinya usia dan tinggi badan tidak berpengaruh terhadap berat badan. Kesimpulannya yang kita dapat, karena nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, yaitu 0,940 lebih kecil dari 4,74, maka terima H0, yang artinya bahwa tinggi badan dan usia seseorang tidak berpengaruh terhadap berat badan orang tersebut. Lalu ada cara yang kedua untuk menentukan apakah usia dan tinggi badan tersebut berpengaruh atau tidak terhadap berat badan. Cara kedua sendiri lebih mudah daripada cara pertama, yaitu kita bisa melihat dari nilai sig-nya. Di sini nilai sig-nya 0,435. Dapat kita lihat langsung pada kriteria pengujian. Jika sig lebih besar daripada 0,5, maka terima H0, yang artinya karena nilai sig yaitu 0,435 lebih besar daripada 0,05, maka terima H0, yang artinya bahwa tinggi badan dan usia seseorang tidak berpengaruh terhadap berat badan orang tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini. Sebelumnya, cara mudah kita mendapatkan nilai 4,74 sebelumnya itu dapat dilihat menggunakan tabel distribusi F di sini. Dapat teman-teman semua lihat. Lalu selanjutnya
kita menentukan persamaan regresi linear berganda. Di sini ada tabel koefisien yang kita dapatkan sebelumnya dari perhitungan atau analisis SPSS tadi. Di sini dapat kita lihat, kita tinggal copy paste saja ke Word. Lalu di sini ada sudah ada kolom understand Darcy Z atau kolom B. Di sini sebagai penentu untuk kita menghitung atau memasukkan ke persamaan yang sudah ada. Dari uji parsial kita dapat menentukan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y duga sama dengan minus 24,078 dikurang 1,281 X1 ditambah 0,624 X2 atau Y duga sama dengan minus 24,078 dikurangi 1,2081 yaitu variabel usia dan ditambah 0,624 yaitu variabel tinggi badan atau X2. Jadi disimpulkan bahwa regresi linear berganda ini juga dapat digunakan untuk meramalkan sesuatu yang akan datang dari Y duga yang sudah kita ketahui, yaitu berat badan. Untuk perhitungan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kedua rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi dari teman saya, Febiola. Di sini saya akan menjelaskan gimana membuat kesimpulan dari uji T atau parsial. Maksudnya kesimpulannya itu adalah kesimpulan membaca tabelnya seperti apa. Nah, yang dapat kita lihat di tabel ini ada kolom T. Kolom T ini maksudnya adalah pengerjaannya itu adalah satu-satu. Nah, di sebelahnya ada kolom signifikan. Nah, buat teman-teman, kesimpulan dari uji T ini adalah tergantung di signifikannya. Nah, seperti ini biar saya jelaskan. Yang pertama, usia. Nah, kita lihat dulu nilai signifikannya. Karena nilai signifikan 0,272 lebih besar dari 0,05, maka terima H0, yang artinya bahwa usia tidak berpengaruh terhadap berat badan seseorang. Yang kedua, tinggi badan. Dilihat dari nilai signifikannya 0,279 lebih besar dari 0,05, maka terima H0, yang artinya bahwa tinggi badan tidak berpengaruh terhadap berat badan seseorang. Nah, jadi teman-teman, cara membuat kesimpulan dari tabel uji T itu seperti yang saya jelaskan barusan. Semoga buat teman-teman bisa mengerti. Di sini selanjutnya pemaparannya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rahmat Gunawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang terakhir. Untuk sebenarnya ini dipaparkan oleh teman saya Rahmat Gunawan, tapi karena ada halangan, karena sebabnya dia nggak bisa untuk merekam penjelasan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan menghitung koefisien dan marasi. Nah, untuk
menghitungnya, kita bisa melihat di sini ada 2 R², yang satunya R² dan satunya adjusted R² yang di lingkar ini ya. Untuk R² berganda, kita tidak melihat R² yang satunya yang tidak di lingkar, karena nilai R² ini yang di lingkar, nilai R² yang di lingkar untuk melihat regresi linear sederhana. Maksudnya yang tidak di lingkar ini dilihat untuk nilai regresi linear sederhana, karena kita butuh melihat nilai regresi linear berganda, maka kita melihat pada kolom yang di lingkar ini, adjusted R². Nilai adjusted R² sebesar minus 0,014, artinya adalah berat badan seseorang tidak berpengaruh sama sekali oleh usia serta tinggi badan sebesar minus 1,4%.